Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 161 sampai dengan 166. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo menulis anak-anak, bacalah dengan nyaring. Bunga nasional Indonesia. Tampak pada gambar di sini ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii, selanjutnya bunga anggrek bulan dan juga bunga melati. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut sebagai puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Baik, di sini Ibu memberi contoh ciri-ciri 3 bunga. Nanti anak-anak boleh memilih salah satu. Yang pertama adalah bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii. Ciri-ciri bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii tampak pada gambar anak-anak. Yang pertama, bentuk mahkota bunganya lonjong dan ukurannya besar. Bunganya berwarna merah dengan bintik-bintik putih tersebar merata di mahkotanya. Yang ketiga, bunganya berbau busuk. Yang keempat, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Selanjutnya, hidup menempel pada tumbuhan inang sebagai parasit. Tentu anak-anak sudah tahu kalau tumbuhan itu merupakan parasit, maka tumbuhan itu menempel pada tumbuhan inang dan merugikan tanaman inang itu atau tumbuhan inang itu karena dia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Bunga Padma raksasa merupakan puspa langka Indonesia. Selanjutnya, bunga anggrek bulan. Ciri-ciri bunga anggrek bulan yang pertama, bentuk mahkota bunganya bulat melebar. Yang kedua, bunganya berwarna putih, merah, dan lain-lain. Di sini Ibu memberi contoh bunga anggrek bulan yang berwarna putih. Yang ketiga, tumbuh menempel sebagai tanaman epifit di pohon atau batang kayu. Perlu anak-anak ketahui kalau tanaman itu merupakan epifit, maka dia menempel pada batang pohon tetapi tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Bunga anggrek bulan merupakan puspa pesona Indonesia. Yang ketiga, bunga melati putih anak-anak. Ciri-ciri bunga melati putih. Yang pertama, bentuk mahkota bunganya kecil-kecil agak lonjong. Yang kedua, bunganya berwarna putih dan berbau harum. Ketiga, daun bunga melati berwarna hijau tua. Bunga melati merupakan puspa bangsa Indonesia. Ayo berkreasi anak-anak. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mosaik? Tentu masih ingat. Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Ini gambarnya Ibu pindah ke samping anak-anak. Nih contoh gambarnya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia.
Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Anak-anak, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Bu beri contoh. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panenannya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3. Ini kita selesaikan dengan cara bersusun. 141 dibagi 3. 3 dikali 4, 12. 4 dikurang 2, 2. 1 dikurang 1, 0. Sekarang ini kita kurangkan, selanjutnya kita turunkan angka 1 menjadi 21. 21 dibagi 3 atau 3 dikali 7 sama dengan 21. 21 dikurang 21 hasilnya 0. Maka 141 dibagi 3 ini hasilnya adalah 47. Selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh. Yang pertama, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Baik, Ibu bahas anak-anak, banyak bunga anggrek 484 tangkai. Banyak vas bunga 4 buah. Banyak bunga anggrek tiap vas titik-titik. Ini bisa kita selesaikan dengan cara pembagian. 484 dibagi 4. Selanjutnya kita bagi bersusun anak-anak. 484 ini kita bagi dengan 4. Kalau kita masih bingung, kita buat barisan perkalian dulu anak-anak. Perkalian 4 di sini 4. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 lagi 12. Di sini ada angka 4. Di sebelah kanan sudah ada angka 4 anak-anak. Ini urutan ke-1. Caranya atas taruh atas 1 di sini. Selanjutnya bawah taruh bawah di sini. 4. Ini kita kurangkan. Cara kita berpikir bisa juga seperti ini. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikurang 4 0. Kita turunkan 1 angka saja anak-anak, harus 1 angka. Di sini 8. Selanjutnya di sini sudah ada angka 8 anak-anak. Urutan ke-1, kedua. Atas taruh atas, 2 di sini, bawah taruh bawah, 8 di sini. Ini selanjutnya kita kurangkan. 8 dikurang 8, 0. Kita turunkan lagi 1 angka, yaitu 4. Kita cari di sini sudah ada anak-anak. Atas taruh atas, 1 di sini. Ini 4 di bawah sini. Selanjutnya kita kurangkan. 4 dikurang 4, 0. Hasilnya 121. 484 dibagi 4 sama dengan 121. Jadi banyak bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai. Lanjut soal kedua anak-anak. Pohon melati lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Baik, Ibu bahas anak-anak. Diketahui banyak bunga melati 224 bunga. Banyak tempat 4 buah. Banyak bunga melati tiap tempat titik-titik. Kita selesaikan dengan pembagian. 224 dibagi 4. Selanjutnya kita bagi bersusun anak-anak. 224 dibagi dengan 4.
Kita buat barisan perkalian 4. 4 ditambah 4 8, ditambah 4 lagi 12, ditambah 4 lagi 16, ditambah 4 lagi 20, ditambah 4 lagi 24. Cukup. Sekarang kita cari. Di sini ada bilangan 2, di sebelah kanan tidak ada. Kita mundur satu langkah, 22. Di sini 22 tidak ada. Kita cari bilangan kurang dari 22 yang paling mendekati, yaitu 20. Urutan ke-1, 2, 3, 4, 5. Urutan kelima. Atas taruh atas, 5 di sini. Bawah taruh bawah, 20 di sini. Kita kurangkan. Atau cara kita berpikir, 4 kali 5, 20. Sekarang kita kurangkan. 2 dikurang 0, 2. 2 dikurang 2, 0. Kita turunkan satu angka, yaitu 4. Di sini sudah ada 24 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas taruh atas, bawah taruh bawah, 24 di sini. Selanjutnya kita kurangkan. 4 dikurang 4, 0. 2 dikurang 2, 0. Hasilnya 0 di sini. Jadi hasil pembagiannya adalah 56 anak-anak. 224 dibagi 4 sama dengan 56. Jadi banyak bunga melati pada setiap tempat adalah 56 bunga. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.